Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala alihi umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, kesehatan serta segala nikmat sehingga kita bisa bertemu ya di majelis online ini. Jazakumullah khairan katsiran sebelumnya kepada Muda Inspiratif yang telah memberikan amanahnya ya terkait dengan Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk menggunakan Zoom meeting dari tim Modif seperti itu. Sehingga insya Allah dalam keberlangsungan pertemuan rutin dari konten kreator Ayo Baik Bareng hari ini, insya Allah bisa lebih optimal. Ya bismillah, untuk pertemuan pada hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materi untuk pertemuan kita di Ayo Baik Bareng di Ahad pagi ini, insya Allah kita akan dibersamai bersama Kak Redza Kusuma ya. Beliau adalah founder dari Lingkar Faedah, kemudian juga beberapa kegiatan millennials lainnya. Beliau adalah pegiat dakwah millennials, seperti itu. Kemudian pakar sejarah dan Tibun Nabawi. Ya qadarullah ya, untuk hari ini kita sepertinya ada kedatangan tamu juga. Jadi ahlan wa sahlan kepada Kak Hasna Zuhdiyah ya. Jadi mungkin untuk pertemuan pagi ini akan sedikit berbeda. Ada beberapa ajakan gitu ya dari Kak Redza. Oke, sembari mempersiapkan ya, mudah-mudahan juga ini Kak Redza segera tergabung. Ini baru dikonfirmasi ulang. Seperti itu. Ya, jadi mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya untuk Kak Hasna. Untuk pertemuan hari ini adalah sharing rutinnya Ayo Baik Bareng. Jadi Ayo Baik Bareng itu adalah sebuah komunitas online, dakwah online ya. Bil khusus kami bergerak di Instagram seperti itu. Kemudian juga di podcast, di beberapa platform dengar podcast seperti di Anchor, kemudian Spotify, Radio Public dan lain sebagainya. Ya, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ketiga, insya Allah. Pertemuan ketiga dari sharing rutin Ayo Baik Bareng. Sebetulnya adalah untuk internal ya, internal tim konten kreator gitu, supaya ada monitoring per pekannya, seperti itu. Tapi qadarullah ya, jadi insya Allah ini terbuka apabila memang dari pemateri ada undangan seperti itu. Insya Allah juga materi yang disampaikan tidak spesifik konten kreator juga, namun juga insya Allah ilmunya bisa kita sama-sama terapkan. Nah ini Kak Reza sudah mau tergabung ya, bismillah. Ya, alhamdulillah ya, jadi insya Allah untuk pertemuan hari ini akan ada syukuran Kak Hasna, tidak apa-apa, ini boleh bergabung ya. Jadi insya Allah untuk tim kita sebetulnya ada berdelapan ya, ada yang belum tergabung. Ada Kak Faisal, kemudian Kak Fatma dan Kak Arifka. Jadi konten kreator dari Ayo Baik Bareng ini alhamdulillah qadarullah berdelapan, dan itu ada terbagi di beberapa tim. Ada yang di
Instagram, di feeds, kemudian story, ada yang di podcast seperti itu. Dan sebetulnya awalnya itu lebih masif di podcast. Begitu. Ya boleh Kak Hasna dikepoin kita di bit.ly/setiap hari. Nah di situ insya Allah podcast kami update setiap hari. Dan qadarullah sudah didengarkan kurang lebih 3.400 pendengar. Seperti itu. Untuk di Instagram juga kami masih baru-baru juga. Dan qadarullah juga ya sudah cukup banyak dan insya Allah ini akan menuju 1K followers seperti itu. Dan bukan terkait angka ya, insya Allah itu adalah salah satu visi misi kami dalam meluaskan impact dakwah para millennials. Ya salah satunya dengan berkonten creator seperti itu. Ya alhamdulillah ini udah masuk ya. Kak Reza sepertinya masih connecting audio. Ya mungkin untuk pagi hari ini boleh di-share nih untuk terkait jurnal syukurnya ya. Ya mungkin sembari menunggu Kak Reza mengkoneksikan audio. Jadi kalau untuk saya pribadi jurnal syukurnya lebih khusus 3 jurnal syukur untuk hari ini, yaitu yang pertama adalah alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan sehingga bisa berbagi bersama tim Aibek bareng dan teman-teman di sini. Alhamdulillah Allah masih berikan keluarga yang perhatian sehingga masih bisa mensupport agenda-agenda kita. Alhamdulillah masih diberikan waktu yang cukup untuk bisa berbagi, kemudian juga untuk berproses di masa pandemi ini. Alhamdulillah. Jadi boleh ya di-sharing juga teman-teman jurnal syukurnya di room chat apabila berkenan. Nah ini Kak Reza sudah tergabung. Alhamdulillah. Ya mungkin waktu dan tepat langsung saja Kak. Afwa minkum atas segala kekurangan. Ini sudah jam segini ya Kak. Nanti Kak Reza takutnya sudah mau ada agenda lagi nih. Ya, ahlan wa sahlan kepada Kak Reza, syukron atas cik. Ya, syukron kasiran. Jazakumullah khairan kasiran sudah meluangkan waktu, energi dan kesempatannya di pertemuan pagi hari ini, Kak. Ya, mungkin koneksi ya, Kak, masih. Ya, alhamdulillah. Ya, tafadol kepada Kak Reza dipersilakan. Langsung ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai karunia, berbagai nikmat yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator tercanggih manapun di dunia ini. Berbagai jumlah hitungan sampai tera, sampai megatera dan sebagainya tidak akan mampu untuk bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Bahkan pada nikmat yang sepintas itu kecil, seperti menguap, bersin, kemudian berkeringat, bahkan pada penciptaan kuku yang kenapa senantiasa terus-menerus bisa panjang, itu semuanya adalah nikmat-nikmat Allah yang kalau kita pikir dengan logika, kita tidak akan mampu menemukannya sampai kita memikir dengan kearifan. Jadi antara orang yang cerdas dengan logika serta arif dengan hati itu terdapat perbedaan signifikan. Logika apabila digunakan terus-menerus dia akan berpotensi untuk diselubungi atau ditunggangi oleh hawa nafsu, sehingga yang terjadi bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Tapi manakala manusia menggunakan hatinya untuk bisa melihat atau memandang sesuatu, peristiwa di balik peristiwa, hakikat di balik hakikat dengan kearifan, maka dia akan menemukan kebenaran.
Oleh karena itu sebenarnya sebuah kebenaran tidak akan mampu diukur oleh kecerdasan akal, tetapi oleh jernihnya hati. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, beserta para sahabatnya dan mengikutnya hingga akhir zaman. Semoga setiap orang yang mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau nanti akan mendapatkan syafaat dan ampunan di sisinya. Teman-teman semuanya, senang sekali bisa berbagi bersama komunitas Sayu Lebih Baik. Dan pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sharing-sharing mengenai bagaimana kita membangkitkan atau men-scale up dalam bahasa topik tadi ya, lakukan scale up terhadap motivasi sumber energi dakwah kita. Kenapa kita harus melakukan aktivitas dakwah di komunitas kita? Jadi teman-teman, salah satu hal yang menyebabkan seseorang itu akan mampu atau memiliki durasi lama untuk beraktivitas pada suatu komunitas dan aktivitas terus-menerus itu adalah karena dia memiliki strong why. Karena dia memiliki reasoning why yang kuat. Ya. Strong why itu bisa didefinisikan sebagai apa sesungguhnya motivasi dan orientasi pertama yang muncul pada diri kita, yang itu memiliki keagungan dan kemuliaan tujuan, sehingga dengannya kita rela mempertaruhkan segala sesuatu pada diri kita guna meraihnya. Itu adalah strong why. Dan ilmu tentang strong why ini banyak banget ya, teman-teman bisa dapati buku-buku mengenai bagaimana kita mendapatkan strong why pada tujuan-tujuan hidup kita, pada aktivitas dan kegiatan kita, itu banyak dijumpai di toko-toko buku. Sayangnya memang why reasoning atau strong why yang ada di dalam buku-buku itu hampir keseluruhannya memang produk-produk barat yang secara umum saya tidak katakan semuanya, secara umum memandang antara spiritualitas dengan aktivitas dunia itu terpisah. Makanya kemudian kita juga harus menambahnya dengan berbagai referensi atau literasi-literasi yang di situ mendekatkan antara tujuan-tujuan duniawi itu dengan nilai-nilai spiritualitas atau dengan nilai-nilai Islam. Sebab dalam Islam perbuatan-perbuatan dunia itu bisa menjadi akhirat dan perbuatan-perbuatan akhirat itu bisa bernilai dunia. Jadi kalau kita salah menempatkan suatu niat, maka aktivitas dunia dan akhirat itu bisa kebolak-balik. Contoh aktivitas yang sepintas itu adalah perbuatan-perbuatan akhirat seperti sholat, kemudian puasa, kemudian haji begitu ya. Bahkan mengaji, berzikir, itu bisa menjadi sangat duniawi. Manakala salah niat dalam melaksanakan aktivitas ibadah tersebut. Ya. Tapi juga bisa sebaliknya, aktivitas yang sepintas itu adalah perbuatan-perbuatan duniawi, kemudian bisa bernilai ukhrawi. Contoh misalnya bekerja dan menafkahi keluarga, kemudian mengelola suatu organisasi, kemudian bermain bahkan begitu ya, atau ngampus begitu. Itu semuanya bisa bernilai ukhrawi manakala niatnya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah sebenarnya strong way itu dalam Islam itu fix ya. Strong way dalam Islam itu fix, adanya di bab niat ya. Adanya di bab niat. Karena itu bab tentang strong way itu sebenarnya tidak jauh beda berbicara tentang niat. Ya, bagaimana mentekniskan strong way itu, itulah kemudian kita harus belajar namanya prioritas ya. Prioritas. Jadi kalau kita sudah menetapkan sesuatu sebagai tujuan kita, berikutnya adalah kita harus menata prioritas bagaimana mencapai itu bersandingan dengan berbagai masalah-masalah yang terjadi pada diri kita. Karena keunikan di antara keunikan manusia itu Allah memberikan suatu kemampuan kognisi namanya sadr ya. Sadr. Kalau dalam bahasa Indonesia sadr itu dada, tapi dalam kamus bahasa Indonesia kita juga menemukan kata sadr itu dekat dengan sadar ya. Karena itu sadr itu sebenarnya adalah akal, kemampuan akal untuk mengkognisikan sesuatu, membentuk daya intelektual atas sesuatu. Jadi Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita sadr. Itu dalam rangka memang karena manusia itu akan dibebani dengan banyak masalah. Standar operasional prosedur dalam hidup manusia itu satu orang bisa berbeda dengan yang lainnya. Beda dengan hewan ya, SOP hidup mereka itu hanya makan, kawin, buang air, mati, gitu ya. Beranak, mempertahankan wilayah. Itu insting-insting alami, insting-insting dasar. Tetapi manusia nggak hanya dikasih insting, ya. Fitrah manusia itu tidak hanya dikasih naluri, ya.
Ya, tidak hanya dikasih naluri sebagaimana hewan. Lebah tidak perlu berpikir banyak bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi madunya. Ya, dia cukup mendatangi bunga, kemudian dia kembali ke sarangnya untuk menghasilkan nektar, ya, mengambil nektar untuk kembali ke sarangnya untuk menghasilkan madu dan produk-produk turunannya. Anjing juga seperti itu, dia cukup makan, tidur, kemudian menjaga rumah majikannya, mengencingi, mohon maaf, wilayah-wilayah yang diambil sebagai tempatnya, sudah. SOP hidupnya dari dulu seperti itu. Burung juga begitu, keluar dari sarang untuk mencari makan, pulang dalam keadaan kenyang. Hidup mereka teratur, rutin, dan hanya dibatasi oleh Allah seperti itu saja. Tapi beda dengan manusia. Allah memberikan akal, itu pertanda bahwa akal yang diberikan, Allah memberikan kita akal yang lebih tinggi daripada hewan. Itu membuktikan bahwa beban yang akan ditanggung oleh spesies bernama manusia ini jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada sekedar mempertahankan hidup. Karena itulah kemudian ada 6 ya, ada 6 yang bisa dikategorikan sebagai wahyu. Yang pertama itu wahyu itu sendiri ya, wahyu itu sendiri firman Allah. Lalu ada juga yang namanya bisikan, was-was dari syaitan. Lalu ada juga yang namanya karomah ya, karomah itu bagian dari wahyu Allah. Karomah. Kemudian ada lagi namanya mimpi. Lalu ada yang namanya ilham. Ya, yang terakhir itu ada yang namanya naluri atau insting. 6 tipologi wahyu ini ada semuanya pada diri manusia. Ya. Kalau saya berbicara tentang karomah misalnya, itu sebenarnya tidak selalu berbicara soal ketika bensin habis itu ya, diisi dengan air ya, lalu tiba-tiba menjadi bensin bisa melanjutkan perjalanan, atau megang sesuatu bisa jadi uang gitu. Lalu mau pergi ke daerah mana bisa berjalan di atas airnya begitu. Bukan seperti itu karomah itu ya. Karomah itu kemuliaan yang Allah tampakkan pada diri seseorang karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberikan karomah misalnya dengan berbagai kesibukannya, dia mampu mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, dan dia juga sanggup melaksanakan seluruh sholat-sholat sunnah. Orang menjadi suka ketika melihat wajahnya, orang menjadi nyaman ketika berada di dekatnya. Itu adalah karomah. Ada seseorang yang besok mau ujian, tapi hari ini ngerjakan konten-konten dari Ayo Lebih Baik, besok ujian skripsi, padahal lalu ujian skripsinya dimudahkan oleh Allah. Dia baru belajar hanya 1 jam, 2 jam sebelum hari H, kemudian besok seluruh yang dipelajarinya keluar semua. Dia bisa mengerjakan dengan tuntas, dengan lunas. Itu adalah karomah juga. Bisa dibilang uangnya bokeh setiap akhir sebelum 1 bulan itu berakhir dia sudah bokeh. Tapi karena menjalani semua itu dengan mencari ridho Allah, maka dia mengerjakan konten-konten Ayo Lebih Baik itu duitnya ada terus. Itu juga karomah. Jadi karomah itu tidak selalu bernilai dengan hal-hal yang mistik, klinik, dan ajaib. Segala sesuatu yang mengangkat derajat kita di hadapan manusia, terlebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karomah. Nah, teman-teman semuanya, potensi manusia itu ada 3 ya. Tokotul insan itu ada 3. Yang pertama, potensi manusia itu adalah potensi yang disebut dengan potensi fisik jasad. Potensi fisiologik. Potensi fisik ini hampir Allah samakan dengan makhluk-makhluk yang lain, yang lebih rendah daripada manusia, misalnya hewan. Dengan berbagai perbedaannya. Manusia dikaruniai kemampuan fisik yang meskipun dia di bawahnya hewan, bisa jadi ya tenaganya kah, atau fisik, kekuatan ototnya dan sebagainya, kemampuannya tidak bisa terbang gitu kayak burung, tapi karunia fisik manusia ini Allah tambahkan dengan karunia kedua, yaitu akal. Pada karunia Allah yang pertama ini di fisik, Allah jadikan fisik kita itu tujuannya adalah supaya kita beramal. Sehingga memang orang yang sehat secara fisik itu lebih memiliki potensi untuk mengerjakan amal-amal soleh lebih banyak daripada orang yang cacat atau sakit secara fisik. Meski demikian, orang yang diberikan kekurangan oleh Allah, misalnya matanya buta sejak lahir, telinganya ditulikan sejak lahir, bisu sejak lahir, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tentu Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memang begitu, orang yang diberikan kekurangan-kekurangan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan relatif lebih mudah untuk memasuki surga. Karena apa? Karena potensi-potensi kemungkaran berkurang. Orang yang buta sejak lahir dimudahkan oleh Allah untuk tidak melihat dosa-dosa mata. Orang yang telinganya tuli sejak lahir dan otomatis biasanya dia bisu ya, itu dimudahkan oleh Allah untuk tidak mendengar ghibah, tidak mendengar
kalimat-kalimat yang mendustakan nikmat-nikmat Allah, kufur nikmat dari telinga dan sebagainya. Begitu pula orang yang kehilangan tangan dan kakinya. Tetapi orang yang diberikan kelebihan fisik, orang yang disempurnakan fisiknya, itu tidak lantas kemudian semakin sulit, tidak. Allah juga tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba bila memang dia tidak mampu. Ada orang yang sakit-sakitan, ada orang yang tidak betah duduk lama-lama, ada orang yang tidak sanggup mengerjakan beberapa hal sekaligus. Itu adalah potensi-potensi fisik yang Allah beri berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai seorang manusia adalah bukan mengafirmasi itu semuanya, ya, mengkonfirmasi semuanya untuk kita tanggung, untuk kita pikul. Tubuh kita pasti memiliki keterbatasan. Tetapi kemudian kita bisa berkomunikasi dengan orang lain atau dengan teman kita atau dengan pemimpin kita. Kalau kita sanggupnya di sini, dan tidak sanggup di situ. Mengkomunikasikan itu adalah cara kita untuk mengatasi keterbatasan fisik. Yang kedua, keterbatasan fisik juga bisa diatasi dengan cara kita beramal jama'i, dengan melakukan kerjasama teamwork. Jadi kita tidak menginginkan, ya, dan idealnya itu kita seharusnya tidak menginginkan adanya Superman di dalam tim, tapi kita menginginkan adanya super tim. Tim yang keruh itu masih lebih baik daripada pribadi yang cemerlang. Itu sebuah kalimat bijak dari Ali bin Abi Thalib, ya. Keruh dalam berjamaah itu masih lebih baik daripada kecemerlangan atau kejernihan individu. Karena ketika satu individu saja yang jernih, yang cemerlang, ketika dia tidak ada, maka buyarlah tim ini. Karena Islam itu, konsekuensi dari ajaran agama ini adalah pewarisan. Narasi-narasi tentang pewarisan, tentang regenerasi. Para ulama zaman dahulu, para sahabat, ya, generasi sahabat, kalau mau baik untuk dirinya saja, ya tentu mereka akan berdiam diri di 2 kota saja, di Madinah dan Mekah. Nggak ada yang mau keluar wilayah. Kalau semuanya berpikir aku belum baik, buat apa memperbaiki orang lain. Kalau semua sahabat berpikir seperti itu, nggak ada yang meluaskan Islam sampai ke negeri-negeri terjauh. Tapi Gaza, Palestina, tapi meninggalnya di Mesir. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori, lahirnya di Madinah, kemudian wafatnya di sekitaran benteng di Konstantinopel, begitu. Jadi kita bisa melihat sahabat-sahabat utama yang senior-senior juga, itu rata-rata mereka kematiannya, ya, wafatnya di negeri-negeri terjauh, nggak sempat pulang ke negerinya. Tariq bin Ziyad misalnya, babat alas di Spanyol, sebuah negeri yang kemudian diberi nama Andalusia, tidak balik lagi, tidak pulang lagi ke negeri asalnya. Jadi dalam rangka memperbaiki manusia lah, ya, dalam rangka menebarkan ajaran Islam lah, kemudian seseorang itu memiliki visi yang sangat jauh melampaui zaman dan usianya, melampaui harta yang dimilikinya dan sebagainya. Itulah mengapa tujuan-tujuan spiritual seperti ini itu akan lebih mengawetkan seseorang untuk mengejar sesuatu tujuan daripada sekedar tujuan-tujuan jangka pendek. Kalau kita bergabung dalam sebuah komunitas hanya sekedar ingin mendapatkan manfaat dari komunitas itu, hanya ingin mengambil hikmah dari bergabungnya di komunitas itu, ya begitu kita dapat hikmahnya selesai, begitu dapat manfaatnya selesai, kita nggak akan tertarik untuk meneruskan komunitas itu. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh bahwa dengan komunitas ini kita akan mampu menginfluence kebaikan lebih banyak, ya kita akan bertahan di situ lebih lama. Kalaupun tidak bisa selamanya, tapi kita bertahan di situ lebih lama. Jadi Strong Way itu memperbanyak alasan-alasan spiritual, memperbanyak alasan-alasan yang luhur dan mulia untuk bisa mempertahankan durasi kita mengerjakan suatu proyek kebaikan. Teman-teman, potensi manusia yang kedua itu adalah akal. Manusia memang kalah fisik dengan sebagian spesies. Manusia tidak diberikan ketajaman mata sebagaimana elang, tidak diberikan kemampuan terbang cepat sebagaimana burung alap-alap dan raja wali, tidak diberikan kekuatan fisik sebagaimana gorila. Manusia tidak diberikan kekuatan fisik seperti gajah yang mampu mengangkat sebatang pohon begitu. Tapi kenapa manusia mampu untuk mengalahkan seluruh hewan, berada di atas seluruh hewan? Yang pertama memang takdir, kodrati. Manusia ditakdirkan untuk memimpin, ya memang iya. Tapi yang kedua adalah manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengorganisasi dirinya. Dalam sebuah buku yang saya baca berjudul Sapiens, ya, di antara kelebihan manusia yang dikarang oleh Yuval Noah Harari,
seorang profesor sejarah ya, cuman beliau ateis ya, dari Israel. Itu beliau dia menulis bahwasanya kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah kemampuannya untuk mengimajinasi sesuatu. Jadi manusia ini kenapa bisa mengorganisir manusia-manusia yang lain? Itu karena kemampuannya mengimajinasi. Di dalam pikirannya ada sebuah bayangan mengenai struktur manusia, mengenai konsep pemimpin dan pengikut. Itulah kemudian manusia punya kemampuan untuk mengorganisir dirinya. Dan imaji ini tidak hanya sekedar dia punya insting untuk memimpin atau dipimpin, tapi juga kemampuan untuk berambisi akan sesuatu. Di antara motif-motif ambisi manusia itu kan ketika menjadi seorang pengikut, dia kepingin menjadi pemimpin selanjutnya. Ini insting alami manusia. Disitulah makanya di antara motif orang itu berorganisasi, dia ingin berkarir di organisasi itu. Ini insting alami, nggak masalah. Ya, dengan demikian dia mampu untuk bekerja sebaik-baiknya, meningkatkan performa kerjanya karena dia memiliki insting alami untuk ingin menjadi pemimpin selanjutnya. Dalam kata lain berkarir begitu. Ini insting alami yang sangat-sangat wajar dan tidak perlu dicegah, tinggal bagaimana disalurkan. Nah teman-teman, kemampuan manusia untuk memiliki imaji berupa organisasi orang, ya, organisasi manusia, itu yang membuat manusia ini memiliki keahlian dan kepakaran terhadap sesuatu. Dia sadar bahwa potensinya itu apa, kemudian dia mempakarkan potensi itu guna menjadi spesialis di organisasi manusia. Nah teman-teman, manusia diberikan akal ini bukan berarti tanpa sebab. Ketika akal kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap spesies yang lain, tentu ini menimbulkan konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah kita harus berpikir keras ya, berpikir keras bagaimana memakmurkan bumi Allah ini dengan sumber daya yang kita punya, dengan potensi yang kita miliki. Berkaitan dengan akal ini tentu ada tipologi manusia yang kemudian dia tertutup akalnya, tidak mampu menggunakan akal budinya guna memproduksi kebaikan, dan dia hanya mampu dan mau untuk memproduksi kejahatan saja. Yang lagi viral misalnya pesta seks ya, orang-orang yang gay seperti itu, nauzubillah min dzalik ya, perbuatan laknat yang telah mendatangkan azab bagi kaum Sodom dan Gomora. Itu bisa dilaksanakan di sebuah hotel dengan lagu Indonesia Raya dan protokol kesehatan ya, bayangkan ya. Dan tagline-nya cukup mengerikan ya, kita hornikan Jakarta. Jadi orang-orang yang sudah ketutup akalnya, dan di antara 19 atau berapa belas orang yang ada di dalam pesta itu ternyata sudah menikah, gitu, heteroseks ya. Mereka dengan lawan jenis, dengan wanita. Nauzubillah, kenapa mereka bisa melakukan perbuatan yang sama sekali tidak berfaedah ya. Sama sekali tidak berfaedah, tidak ada gunanya. Itulah ketika akal itu ditutup. Ya, ketika akal ditutup. Kemudian potensi yang ketiga itu adalah hati. Hati ini organ transenden ya. Hati ini bukan jantung, bukan pula liver ya. Hati ini organ transenden, organ metafisik yang tidak bisa diraba dengan alat fisiologi apapun, dengan alat kedokteran apapun, alat deteksi apapun. Tapi dia keberadaannya ada, eksistensinya nyata. Ya, eksistensinya nyata. Karena itu makanya manusia itu ada organ, ada bagian, ada bentuk tubuh yang bentuk tubuh itu tidak nyata, tidak terlihat fisiknya. Yaitu ruh. Konsep tentang ruh ini sebenarnya menjawab semua tanda tanya pakar-pakar psikologi dan kedokteran jiwa ya tentang namanya kesadaran. Konsep awareness itu tidak bisa diwakilkan dengan hanya sekedar otak dan hormon-hormon kimia. Karena ketika sekedar otak dan hormon-hormon kimia itu tidak mampu menjelaskan konsep tentang aku, konsep tentang saya, konsep tentang kesadaran, itu nggak bisa dijelaskan dengan kedokteran atau psikologi modern. Untuk bisa menjelaskan konsep awareness itu kita harus memakai konsep ruh, dan itu ada dalam agama Islam. Maka ruh inilah kemudian yang menjadi tanggung jawab ya, dipertanggungjawabi oleh Allah atas segala perbuatan manusia nanti di akhirat. Fisik kita hari ini itu adalah fisik yang nanti akan fana, yang akan binasa. Yang nanti dimintai pertanggungjawaban ini bukan tangan, kaki kita secara maknawiyah ya, tapi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruh kita. Badan kita ini cuma tumpangan ya, ibaratnya kayak avatar begitu ya. Kita menumpang pada tubuh avatar kita.
kita yang asli itu adalah ruh kita. Dan bagaimana kemudian akhirnya di komunitas bernama Komunitas Ayo Lebih Baik ini, kita menjadikan 3 potensi manusia itu tereksplor. Dan kita menjadikan 3 potensi manusia itu ada pada orang lain. Kita mengajak orang lain untuk mengetahui dan memahami 3 potensi itu. Toqatul insan. Potensi akal, potensi ruh, dan potensi jasad. Karena banyak manusia di luar sana, di luar komunitas Ayo Lebih Baik kita ini, yang kita sayangi ini, yang mereka tidak paham tentang 3 potensi itu. Sehingga mereka menjadikan 3 potensi itu terbengkalai. Mereka membiarkan ruhnya kelaparan dengan tidak beribadah, tidak berzikir kepada Allah. Mereka membiarkan akalnya tidak dipakai untuk berpikir, sehingga mereka lebih mendahulukan hawa nafsunya. Saya pernah melihat sebuah screenshot ya dari postingan seseorang yang itu dia kena diuji oleh Allah dengan penyakit, bukan penyakit ya, diuji Allah dengan DNA, kromosom DNA albino, sehingga seluruh wajahnya, bulu matanya, kemudian alisnya, rambutnya, bahkan badannya juga itu putih semua. Namun maaf, dia menulis dalam statusnya itu bahwa kalian jangan bertanya apa-apa lagi tentang diri saya, karena sesungguhnya saya ini sedang diuji oleh Tuhan dengan DNA albino saya. Intinya dia mencoba untuk meraih simpati orang dengan menulis status, dan itu sesuatu yang wajar sebenarnya, nggak masalah. Saya menduga memang dia sedang dibully oleh komunitas atau lingkungannya tentang dirinya yang albino. Kok dilalah di komen-komennya itu ya. Komen-komennya itu justru bukannya berempati, tetapi justru mengata-ngatakan sesuatu yang juga tidak kalah kalau dalam bahasanya tidak kalah bulinya. Yang mengatakan, mohon maaf, apakah bulu ketiaknya bahkan bulu kemaluannya itu juga berwarna albino begitu. Pertanyaan-pertanyaan begitu kan sama sekali nggak empatik ya. Pertanyaan kayak gitu kan sama sekali nggak empatik dan nggak pantas ya. Orang yang sedang diuji Allah dengan kromosom albino begitu malah bukannya kemudian disupport ya, dimotivasi, tapi justru dihina, dikata-katai, dan diberikan statement-statement yang sama sekali tidak bagus. Ini kan berarti orang yang menulis komen seperti itu telah kehilangan potensi akal dan hatinya. Dia hanya memandang satu sisi bahwa ini albino, ini nggak normal begitu ya. Ini nggak normal, ini albino. Dia tidak melihat bahwa bagaimanapun juga dia tetap manusia yang perlu dikasih hati, perlu dikasih empati begitu. Tapi ini nggak kayak gitu. Ini berarti telah kehilangan potensi akal dan hatinya. Nah, bagi saya teman-teman, banyak sekali di luar sana hal-hal yang bisa menjadi ladang amal kita melalui komunitas Ayo Lebih Baik ini. Kita harus menjadi seorang influencer. Seorang muslim hari ini, seorang muslim milenial apalagi, itu harus berlomba-lomba menjadikan dirinya sebagai influencer. Barangkali kalau di zaman dahulu ya nggak terlalu dahulu sih, 1 dekade yang lalu ya, dikenal istilah jadilah dai begitu ya, jadilah dai. Sampai kemudian istilah itu menjadi sebuah kontroversi karena ada sekelompok kaum muslimin yang lain yang bisa jadi menggugat konsep itu. Nggak boleh sembarangan jadi dai, nggak boleh berdakwah kalau nggak tahu agama, kalau nggak bisa bahasa Arab, kalau nggak hafal Al-Quran. Segala sesuatunya digugat. Ya. Padahal maksudnya itu adalah kita itu harus melakukan aktivitas dakwah dimanapun sebagai apapun. Tetapi kemudian era 4.0 ini datang kepada kita. Kalaupun misalnya menjadi seorang dai, menjadi seorang mubalik itu tidak bisa, ya kita menjadi seorang influencer kebaikan. Karena aktivitas dakwah itu sesungguhnya adalah aktivitas influencing goodness ya. Menginfluence kebaikan-kebaikan. Karena kemungkaran ini sudah sedemikian masif, sistemik dan parahnya. Sehingga setiap orang itu bisa mengkonsumsi kemaksiatan langsung di depan matanya. Maka influencer-influencer kebaikan ini harus bangkit dan mendominasi. Ya, kita harus memperbanyak jejaring komunitas, jejaring landing page, jejaring grup-grup ya, yang mana mereka menginfluence kebaikan. Seperti misalnya Ayo Lebih Baik ini. Channel berita atau video atau artikel atau portal berita dan sebagainya yang itu hanya berisi konten-konten untuk memotivasi orang berbuat baik, mencontohkan kebaikan itu seperti apa dan memberitakan hal-hal yang baik, itu semoga akan mampu menandingi kemungkaran-kemungkaran. TikTok misalnya, aplikasi yang sangat ngetren hari ini,
kebanyakan orang menuduh TikTok itu punyanya orang-orang alay. Ya akan selamanya seperti itu kalau tidak diisi oleh konten-konten kreator kebaikan. TikTok akan selamanya berisi dengan konten-konten buruk kalau memang tidak diisi oleh konten-konten baik. Ya. Dan segala sektor kehidupan itu sifatnya seperti itu. Arena pertarungan yang hak dan batil. Kalau tidak diisi maka yang batil yang akan mengisi. Hari ini misalnya kita berhadapan dengan sistem katakanlah sistem pemerintahan atau negara yang korup ya, yang kemudian tidak berhasil memenuhi target-target dan cita-cita mulianya dan sebagainya, diisi oleh orang-orang yang bejat. Ya selamanya akan seperti itu institusi pemerintahan itu kalau kita tidak mengisinya. Parlemen, hukum, ekonomi, budaya, seni, semuanya akan berisi dengan konten-konten keburukan, kreator-kreator keburukan kalau orang-orang baik ini hanya mau memproduksi kebaikan di kandangnya sendiri. Hanya mau berbuat baik jika di masjid, hanya mau berbuat baik di komunitas yang sangat eksklusif, tidak mau keluar, tidak mau sobo tonggo, sobo konco, dan bahasa Surabaya itu, tidak mau bersambung silaturahim dengan tetangga, dengan kerabat dekat, menyebarkan kebaikan ini pada semua orang, ya semuanya akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Itu barangkali teman-teman sambil diskusi, monggo barangkali ada hal-hal yang bisa kita sharing-sharingkan, silakan. Saya kembalikan ke Kak host yang keren, Kak Apriska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Memang banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita lakukan di masa seperti ini. Terlebih lagi kita mencoba untuk berbuat lebih ya, berimpact untuk orang banyak, seperti itu salah satunya ya dengan membuat konten kebaikan untuk menandingi konten-konten yang banyak sekali di luar sana yang benar-benar mungkin bisa dikatakan ya lebih amoral juga ya, banyak sekali seperti itu ya. Masya Allah, jadi ada 3 macam ya, ada potensi fisik, kemudian potensi akal, dan potensi ruhani atau hati yang sifatnya metafisik ya kalau kata Kak Reza tadi. Yuk, tafadhol teman-teman. Ini qadarullah ada juga tamu nih, di iBack bareng juga. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi terkait dengan pemaparan hari ini yang Masya Allah mungkin daging sekali ya untuk pagi hari yang cerah seperti ini nih, jarang-jarang nih yang forumnya pagi seperti ini. Yuk, silakan, mumpung semangatnya masih fresh banget seperti ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ini unmute sendiri ya. Jadi di pojok sebelah kiri kan ada tombol mute dan unmute, itu bisa di unmute sendiri. Apabila ingin bertanya langsung, apabila ingin di chat saja, silakan ditulis di Zoom group chatnya ya Kak. Gitu, mungkin untuk awalan saya dulu Kak, boleh gak untuk bertanya? Monggo Kak Priska. Ya. Ya, jazakumullah khair ya Kak, pemaparannya tadi. Ternyata emang kita tuh harus menggali lagi potensi-potensi kita ya terkait dengan 3 hal tadi. Nah, sempat juga ada ikut kajian gitu Kak terkait dengan potensi naluri ya. Naluri ataupun nafsu nih Kak. Nah itu juga katanya ada terbagi macam-macam. Nah itu ada yang lebih ke lebih ke untuk mempertahankan diri, untuk ingin disayangi dan lain-lain. Nah itu tuh ada pengaruhnya nggak sih dengan niatan tadi yang tadi kata Kak Reza itu akan pengaruhi apa yang kita lakukan dan agenda-agenda lainnya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Kak. Ya, jadi yang namanya naluri-naluri dasar manusia, insting-insting dasar manusia itu artinya dia given ya sifatnya. Given, dikasih Allah dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Jadi surviving ya, kemampuan surviving. Itu memang sengaja didesain oleh Allah, disetting oleh Allah kepada diri manusia, terinstal langsung begitu lahir. Itu supaya manusia itu termotivasi untuk mempertahankan hidupnya, termotivasi untuk menjadikan hidupnya lebih baik, termotivasi untuk mengejar sesuatu. Dengan settingan dasar itulah kemudian manusia itu memiliki alasan-alasan untuk beribadah, menemukan Allah, menemukan jati diri, bertemu hidayah. Jadi sebenarnya
manusia itu tidak ada satupun yang dibiarkan tersesat oleh Allah, nggak ada. Ya, manusia itu dikasih settingan dasar itu tadi, kemampuan untuk naluri untuk mempertahankan diri, naluri untuk membela diri, naluri untuk lari dari sesuatu yang mengerikan dan menakutkan dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk menemukan Allah. Contoh misalnya seseorang yang misalnya katakanlah kena narkoba begitu ya, kena narkoba, dia merasa depresi dalam dirinya. Nah, ada semacam dorongan dalam dirinya, timbul entah tiba-tiba untuk aku harus berubah. Sehingga kemudian dia mencari jalan untuk bisa mengubah kondisinya hari ini. Yang awalnya lari kepada narkoba, kemudian dia bisa lari kepada hidayah. Dan itu merupakan sesuatu yang memang insting, ya. Itu insting dasar. Di samping itu adalah faktor pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak ada faktor insting dasar itu, manusia nggak akan punya motivasi untuk berubah. Maksud juga misalnya untuk melaksanakan syariat Islam misalnya, untuk menikah misalnya ya. Itu pasti ada dalam diri manusia insting untuk bisa mewariskan keturunan. Ya. Itu insting dasar. Makanya kemudian Islam itu sama Allah didesain supaya insting-insting itu tidak mati. Insting-insting itu tidak mati. Ada sebagian agama yang mematikan insting misalnya untuk memiliki keturunan. Nah, itu agama itu melarang ada yang melarang untuk kawin begitu ya. Harus menghilangkan naluri untuk mewariskan spesies. Itu berarti tidak sesuai dengan fitrah manusia. Nah, hanya saja Islam ini mendesain supaya insting-insting itu tidak berlebihan, tidak menurunkan derajat manusia. Insting untuk mempertahankan diri dari kelaparan misalnya, itu Islam memberikan panduan, jangan sampai mencuri, ya, jangan makan berlebihan. Bahkan ada hal-hal yang sifatnya sangat sangat mulia yang disebut dengan sunah-sunah makan, adab-adab makan. Makanlah dengan mengambil yang terdekat, berhenti makan sebelum kenyang, jangan bernapas di dalam gelas, jangan bisa usahakan tidak meniup makanan yang panas, biarkan dia dingin. Adab-adab itu lebih tinggi dari sekedar naluri. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan, adab itu memang didesain oleh Allah lewat Rasulnya untuk membedakan kita dengan hewan. Di samping di situ ada hikmah-hikmah saintifiknya. Makan sambil duduk itu hikmahnya saintifiknya apa? Makan nunggu dingin dulu tidak sampai panas itu hikmah saintifiknya ada. Iya, tetapi bukan itu tujuannya. Ya. Tujuannya memang adalah dalam rangka untuk membuat manusia itu berbeda dengan hewan, dengan spesies sejenisnya. Nah, disitulah makanya Islam itu membingkai seluruh insting-insting itu supaya dikoridori sehingga menjadikan manusia itu lebih bahagia dalam hidupnya, lebih baik dalam hidupnya, lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi. Itu yang membuat kita itu menjadi manusia ya, daripada sekedar makhluk biologik. Allah bisa. Insyaallah. Jazakumullah khairan Kak Reza. Jadi memang itu potensi yang memang harus dikelola ya Kak, apalagi kaitannya dengan niat gitu ya Kak. Karena kadang niat ini terkait dengan naluri, kemudian nafsunya terlalu tinggi juga. Nah itu bikin salah niat juga tuh Kak. Gimana ya, Kak? Misalnya dalam konteks ini ya, konteks mencari rizki misalnya. Allah tahu bahwa manusia itu kalau mencari rizki memang dikasih kebutuhan begitu. Dikasih kebutuhan untuk mengejar harta, dikasih kebutuhan untuk mengejar nafkah misalnya. Tinggal kemudian bagaimana supaya naluri itu dibingkai, dikoridori. Supaya dalam mencari nafkah itu manusia tidak berlebihan dalam mengejar obsesinya terhadap rizki, terhadap harta, sehingga bisa menghalalkan segala cara. Maka kemudian dikasih syariat. Ya, dalam muamalat itu begini, tidak boleh mencuri ini dan sebagainya. Tapi juga Allah tidak mematikan sama sekali potensi-potensi itu, tapi dibingkai dalam ibadah. Misalnya untuk mencari keluasan rizki kita dimotivasi untuk baca surat Al-Waqi'ah, surat Ad-Duha. Dan ulama memperbolehkan kita untuk beribadah dalam rangka untuk meningkatkan potensi rizki, itu diperbolehkan. Kita sholat duha supaya dagangan kita laris, itu dibolehkan. Ini supaya manusia tidak menghalalkan segala cara dalam rangka untuk melariskan rizkinya, melariskan dagangannya misalnya. Makanya sama Allah dikasih panduan, sholat duha, dikasih panduan, baca surat Al-Waqi'ah, dikasih panduan, banyak bersedekah. Ini supaya koridor insting manusia untuk mencari rizki sebanyak-banyaknya itu tidak bertabrakan dengan hak orang lain. Gitu. Tapi kemudian juga tidak lantas dimatikan sama sekali, karena itu dikasih saluran.
Plus ending dari semua itu adalah sebuah kesadaran tentang tawakal, bahwa sekuat apapun kita beribadah, sebagus apapun kita memarketingkan sesuatu, tetaplah rizki itu mutlak milik dari Allah dan akan diberikan sesukanya. Ada orang sholat duha ya sampai jungkir balik, ya sholat waqiah dibaca, yasin dibaca, sedekah dilakukan, tapi dagangannya misalnya nggak laku. Justru dari usaha yang lain dia dapat rizki, atau mungkin dia dapat warisan dari orang tuanya. Itu sangat mungkin. Karena itu makanya konsep tawakal itu ada, supaya semua naluri-naluri manusia untuk lebih baik kemudian dikoridori dengan ibadah supaya naluri itu tersalurkan dengan baik, itu berakhir dengan keridhaan. Udah usaha macam-macam, sudah puasa, sudah belajar banyak-banyak, ternyata kemudian fix di akhir semester ya kuliahnya tiba-tiba IPK-nya turun misalnya. Ada konsep tawakal di situ. Supaya kita tidak mengagungkan mengagungkan upaya kita terlalu tinggi, tapi juga tidak kecewa terlalu dalam. Itulah kemudian ada konsep namanya tawakal. Nah disitulah makanya sisi spiritualitas dalam berusaha itu penting. Supaya kita bisa mengakhirkan seluruh upaya-upaya kita ini, menyandarkan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Kak Rizka. Ya, Insya Allah. Jadi memang ada area yang bisa kita kuasai, ada juga area yang tidak bisa kita kuasai ya Kak Reza ya. Pada hakikatnya tidak ada satupun area di dunia ini yang kita kuasai. Tapi Allah mengizinkan kita untuk mengambil sebagiannya. Jadi ada di antara orang itu, oh ini domain Allah, ini domain manusia. Sebenarnya domain manusia itu juga domain Allah. Manusia tidak akan dikasih domain sesuatu ketika Allah tidak mengizinkan. Makanya konsep tentang tauhid itu sampai di situnya. Ya, berbicara soal tauhid itu berarti bicara tentang kemenyeluruhan. Ya, kemenyeluruhan kekuasaan Allah pada segala sendi kehidupan kita. Allah yang mengizinkan kita menguasai sesuatu. Allah yang mengizinkan kita memiliki sesuatu. Jadi semua yang kita miliki, semua yang kita kuasai pada hakikatnya ya kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kayak Korun itu kan dia kan berpendapat berbicara soal otoritas agama itu adalah domainmu wahai Musa. Tapi kalau udah bicara harta, ini karena kemampuanku, kompetensiku. Ya udah sama Allah ditenggelamkan itu seluruh hartanya. Itu kan dia berpikir dikotomis itu. Wilayah-wilayah agama, iya ini wilayahmu. Tapi untuk wilayah bisnis ini aku. Dia mengatakan begitu kan, disuruh bayar zakat nggak mau sama Nabi Musa. Malah mengatakan ini karena kompetensiku, karena kapabilitasku. Makanya saya termasuk orang yang berpendapat bahwa ada motivator-motivator bisnis kan biasanya mengatakan begini. Kekuatan dan stabilitas bisnis kita itu tergantung kapabilitas kita. Sebagian benar perkataan itu, tetapi sebagiannya salah besar. Kenapa? Karena soal kapabilitas Korun itu lebih capable daripada pebisnis manapun di dunia. Korun lebih capable, nyatain dia tenggelam bersama hartanya. Karena itu kita jangan sampai mengatakan, oh usahaku besar karena aku capable sebagai pemimpin. Nggak boleh itu begitu. Bahwa kemudian kita diperintah untuk meningkatkan kapabilitas, iya. Kita diperintah oleh Allah untuk baik kapabilitas kita, baik leadership kita, baik manajerial kita. Tapi kita tidak bisa mengklaim itu semuanya adalah berkat kapabilitas kita. Bisa jatuh kepada sombong itu begitu. Makanya jawaban yang mungkin bisa menjadi jalan tengah adalah alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah untuk meningkatkan kapabilitas bisnis dan kepemimpinan saya. Sehingga apa yang saya miliki hari ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sehingga tidak menepuk dada dan mengatakan ini karena kapabilitas saya. Dan dalam semua hal seperti itu Kak Priska, insya Allah. Insya Allah. Jadi memang harus terus meluruskan niat ya Kak ya terkait dengan kapabilitas ini. Karena memang itu ujiannya memang manusia. Dan buat saya teman-teman yang bergabung di komunitas Ayo Baik Bareng ini istimewanya adalah teman-teman ini melakukan hal-hal yang tidak diambil atau dilakukan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang memilih menjadi penikmat konten, tetapi teman-teman di Ayo Baik Bareng justru sebaliknya. Bagaimana melahirkan konten-konten yang inspiratif. Saran saya, teman-teman jangan berkecil hati ketika konten-kontennya tidak dimaknai oleh orang banyak sebagai konten yang bagus, sebagai konten yang inspiratif, bahkan biasa aja gitu, katakanlah begitu. Nggak usah berkecil hati.
Ada di antara mungkin 1.000 orang yang melihat konten kita, 1 atau 10-nya kemudian mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari konten yang kita buat, tersentuh dengan yang kita buat. Hidupnya kemudian berubah tanpa kita sadari. Nggak usah kita hitung, oh ternyata likernya sekian, komennya sekian, share-nya kok sedikit dan sebagainya. Ada orang-orang di luar sana yang memilih tidak nge-like, memilih tidak komen, memilih tidak share. Karena terburu-burunya mereka untuk mengimplementasikan apa yang kita buat. Kemudian hidupnya berubah karena tangan kita, malaikat loh tidak akan lupa mencatat semua kebaikan kita dari situ. Allah tidak akan lupa sama konten-konten yang kita buat. Makanya pikir saya, semua konten-konten kreator selama itu positif, sudah nggak usah berpikir soal jumlah member, nggak usah berpikir soal jumlah like, komen, dan engagement yang lainnya. Fokuslah bagaimana kita memproduksi ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesukaran yang kita temui selama mengelola komunitas yang memproduksi konten kebaikan seperti komunitas Sayu Baik Bareng ini, segala kesukarannya, boros waktu, bukan boros ya, habis waktu, habis uang, habis tenaga, habis pikiran, semuanya itu niatkan aja, itu sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari situ nanti di masa depan entah kapan ada kebaikan-kebaikan yang Allah datang, yang itu datang dari jalur-jalur konten kebaikan yang kita produksi bertahun-tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi teruslah bergerak ya Kak intinya. Ya, terus bergerak aja. Maupun nggak ada komen, like, kita nggak tahu kalau misalnya ada personal ataupun orang yang berubah hidupnya menjadi lebih baik. Karena nggak terukur ya Kak sifatnya. Nggak terukur. Kebaikan itu, sedekah itu kata Allah kan ditumbuh suburkan ya. Dari satu batang menjadi beberapa dahan menjadi ranting menjadi bulir-bulir ya, sampai 700 kali lipat begitu. Itu sebenarnya merupakan gambaran dari Allah bahwa sedekah itu snowball effect ya, efek bola salju, yang kebaikannya itu menebar kemana-mana tanpa bisa kita ukur. Ya, tanpa bisa kita ukur. Makanya Allah ngasih perumpamaan itu dari satu batang sedekah lahir 100 bulir, lahir 7 ranting, dari 7 itu lahir 100 bulir. Kan kita nggak bisa ngukur itu ya, dari setiap ranting itu 100 bulir ukurannya berapa besarnya dan sebagainya, karena itu terdapat semua probabilitas yang infinite ya, yang unlimited bagi semua kebaikan yang kita produksi pada satu konten gitu. Kalau semua konten kreator punya pikiran seperti ini, mereka akan fokus untuk memproduksi hal-hal yang baik dan inspiratif daripada hal-hal yang viral. Jadi kalau fokusnya kepada yang viral, maka kadang dia akan melakukan semua cara, termasuk bikin pemalsuan, bikin judul berita yang fantastis, yang sensasional, yang sebenarnya isinya nggak begitu. Disinilah kemudian hoax itu akhirnya lebih mudah diterima, karena ide-idenya memang liar, ide-idenya memang sensasional, dan manusia cenderung suka sama sesuatu yang liar dan sensasional gitu. Tapi konten kebaikan, kreator kebaikan nggak akan fokus ke situ. Fokusnya adalah berproduksi saja, berproduksi. Minimal ketika kita gabung di komunitas Sayu Baik Bareng ini, kita punya satu catatan sejarah ya. Kita menjadi seorang influencer yang punya catatan sejarah. Ya, tidak hanya dibebankan kepada satu atau segelintir orang, tapi semua merasa punya tanggung jawab untuk bisa membuat sejarah di komunitas ini. Kita punya 5 komunitas, berarti punyailah 5 catatan sejarah kita di masing-masing komunitas itu. Punya 5 catatan sejarah di 5 komunitas itu. Kita gabung dengan 10 komunitas, berarti punya 10 catatan sejarah. Jangan cuma satu aja, yang lainnya kita sebagai penikmat gitu. Kalau bisa semuanya memang kita punya catatan sejarah, entah sebagai apapun, sebagai siapapun. Masya Allah Kak. Jadi penting banget ya Kak ya untuk terus menebarkan kebaikan, positive vibes gitu ya Kak. Kalau untuk terkait dengan para content creator ini, mungkin Kak Reza ada tips trik terkait dengan menata prioritas nih. Kadang biasanya karena terlalu banyak atau misalkan ingin mengerjakan ini, mengerjakan itu. Nah itu gimana sih Kak tipsnya Kak? Pertama, memang sebaiknya suatu konten itu lahir dari ide orisinil para kreatornya. Para kreatornya. Tidak perlu meniru menjadi orang lain untuk bisa menghasilkan konten kita sendiri. Jadilah kita memiliki konten yang memang itu passion kita.
Jadi saran saya yang pertama untuk pengelola komunitas itu kumpulkan semua gagasan-gagasan berdasarkan potensi mereka. Lalu sebaiknya yang kedua itu adalah konten itu bisa nggak dikawal oleh mereka yang menelurkan gagasan. Gagasan A dilakukan oleh mereka yang mencetuskan gagasan A. Gagasan B juga gitu, gagasan C begitu. Sehingga suatu gagasan itu otentik dari diri mereka masing-masing. Kenapa kok harus otentik? Karena ketika sesuatu dikerjakan oleh orang yang punya passion di situ, cenderung akan lebih tuntas. Cenderung akan lebih tuntas daripada konten itu diambil dari gagasan satu atau segelintir orang untuk dilaksanakan ke semua orang, semua pengikut. Itu biasanya akan lebih tertati-tati, lebih sulit. Ya, lebih sulit. Yang kedua, sebisa mungkin memang dari kalangan orang-orang yang dekat dengan kita dulu. Dari kalangan orang yang dekat dengan kita. Jadi tim inti itu seyogianya memang diisi oleh orang-orang yang punya kesamaan frekuensi hati dan akal pikiran. Sehingga susah senang ditanggung bersama, terutama oleh mereka yang dekat. Baru kemudian tim selanjutnya yang lebih jauh, yaitu itu bisa sifatnya cabang-cabangnya begitu. Atau kalaupun tidak ya ditanyai komitmennya, ditanyai apakah masih sanggup, apakah masih bisa. Yang fair-fair aja sesuai dengan kemampuan mereka. Kalaupun nanti semuanya setelah ditanyai tentang komitmen, ditanyai tentang kesanggupan dan sebagainya, banyak yang protol dan sebagainya, ya itu realita berarti. Itu realita. Berarti komunitas kita sama Allah memang didesain untuk tidak sebesar itu dulu. Tapi lebih kecil, lebih ramping begitu. Di situ kemudian kita bisa melakukan perampingan tim inti. Dan makanya sangat penting bagi kita di awal-awal ini membentuk tim inti itu yang lebih didahulukan adalah visinya sama enggak. Visinya sama apa enggak. Sehingga ketika visi memang sudah sama, selanjutnya adalah mentekniskan visi itu, kesanggupan, kedisiplinan, berapa kali frekuensinya, intensitasnya, dan sebagainya. Kalau misalnya nggak sanggup, awalnya kesepakatannya 5 konten ya, nggak sanggup misalnya ya 3 konten, tapi penting istiqomah. Ya, saya sama komunitas saya mulai mengistiqomahkan setiap pekan itu selalu ada event, live Instagram. Ya, yang paling gampang dulu aja, yang paling sulit itu adalah merutinkan apa yang sudah kita rencanakan. Merutinkan itu suatu permasalahan sendiri sebelum perencanaan, setelah perencanaan. Jadi perencanaan itu suatu masalah, perutinan itu suatu masalah, ya peningkatan itu suatu masalah, upgrading itu suatu masalah, banyak. Masalah yang memang dibicarakan itu banyak. Ya memang mengelola komunitas itu begitu. Ya mengelola komunitas itu bahasa wong Surabaya wangel teman gitu ya. Angel gitu. Memang susah mengelola satu komunitas gitu. Tapi di situ seninya ya. Dan pahala itu selalu berbanding lurus dengan kesulitan. Apriskan. Nah ini, jadi PR banget nih, merutinkan apa yang sudah direncanakan. Masya Allah. Nih mudah-mudahan teman-teman di komunitas Ayo Baik Bareng semakin semangat ya, ter-scale up energinya sesuai dengan topik pada pagi hari ini. Kemudian juga semakin istiqomah, ya seperti kita ketahui bersama, ini kan komunitasnya masih merintis lah ya, masih merangkak-rangkak lah kalau istilahnya kalau anak bayi gitu Kak. Jadi istilahnya kita lebih fokus ke menebar kebaikan, bagaimana kita istiqomah di situ, dan kita juga harus tahu misi besarnya bahwa memang bibit-bibit kebaikan ini kita tidak bisa tuai langsung, bisa jadi nanti kapan dan bisa jadi melalui apapun ya, tidak harus lewat angka juga ataupun dari kebaikan-kebaikan yang muncul ya. Jadi qadarullah, kalau misalnya boleh cerita nih, ada beberapa followers yang mungkin penasaran ya, kenapa Kak ini tidak lagi buat kontennya, Kak boleh nggak request tema podcast seperti ini. Jadi ada beberapa yang muncul, nah berarti kan itu di situ kita sudah dipercaya ya oleh followers kita dan dinantikan. Nah itu jadi PR berat nih Kak Reza. Mungkin Kak Reza ada tipsnya kalau sudah di situ? Saya punya satu squad komunitas yang juga sama baru merintis ya. Di antaranya adalah ketersediaan narasumber. Karena itu yang saya dorong ke teman-teman ini adalah soal narasumber itu ketika nanti komunitas ini sudah semakin besar dan dipercaya. Ketika komunitas itu masih kecil, setiap member yang ada di komunitas itu adalah influencernya. Jadi lebih penting kalau menurut saya, lebih penting mendahulukan mereka diberikan ruang untuk berekspresi di situ dengan menjadi influencer. Setiap pekannya digilir. Temanya macam-macam.
dari tema yang banyak itu nanti masing-masing audiens, penonton, netizen itu nanti akan mengomentari, memberikan feedback. Nanti di situ kita baru riset, oh ternyata tema-tema yang seputar tentang bisnis itu ternyata lebih digemari, tema-tema tentang psikologi itu lebih digemari, oh tema-tema tentang sejarah itu lebih digemari. Di situ kemudian kita mulai melakukan perampingan spesialisasi. Komunitas kita mau spesialis di sektor apa? Misalnya di sektor motivasi, kesehatan kah, atau psikologi atau apa? Itu nanti kita akan lebih menyajikan konten seperti itu. Ini namanya Blue Ocean Strategi, jadi bukan Red Ocean. Red Ocean itu semuanya digarap, ya, semuanya digarap. Masjid saya misalnya, saya bekerja di sebuah masjid ya, di instansi sebagai manajer. Kalau saya mengambil topik yang generalis, yaitu penyedia kajian ya. Banyak komunitas atau masjid-masjid yang sudah menyelenggarakan kajian seperti saya. Kalau saya ikut-ikutan, biasanya pangsa pasarnya akan lebih sedikit nanti, karena sudah diwakili oleh masjid yang lebih besar daripada masjid saya. Oleh karena itu, kemudian saya mengubah masjid saya lebih fokus kepada social charity dan kemudian milenial. Kenapa? Karena masjid saya masjid instansi pemerintah ya. 80% pegawai di instansi tersebut adalah usia milenial. Sehingga kemudian saya lebih menyajikan konten talk show bincang milenial, mereka sendiri yang mengisi. Jadi melibatkan para milenial. Mereka bisa ngisi sirah, mereka bisa ngisi taujih, bisa ngisi motivasi hidup atau perjalanan hidupnya, inspirasi hidupnya dan sebagainya. Pokoknya terserah gado-gado. Jadi dua itu yang menjadi fokus masjid saya selama era pandemi ini, di mana semuanya menjadi online ya, menjadi online. Jadi lebih ke arah elaborasi, Kak Priska. Elaborasi. Jadi kalau hari ini kita nggak bisa memproduksi konten yang sangat banyak dengan berbagai narasumber ya, maka kemudian kita bisa elaborasi dengan komunitas lain untuk mengisi di tempat kita. Co-branding nanti, logonya bareng-bareng. Logonya dimasukin bareng, agenda mereka menjadi agenda kita. Sehingga seolah-olah, tanda kutip ya, seolah-olah agenda komunitas kita itu banyak banget. Padahal itu elaborasi, gantian aja begitu. Saya juga melakukan seperti itu ya. Jadi memang penting sekali untuk menjelajahi Kak Priska ya, seperti yang dilakukan Kak Priska, menjelajahi berbagai influencer, meminta kesediaan mereka untuk mengisi di komunitas kita, itu bagus itu bagus. Jadi memang kalau saya memang mengelola banyak komunitas, tapi kebanyakan sebagai pembina saja sih, bukan ketua ya. Karena kalau soal pemimpin komunitas, pemimpin squad begitu, saya lebih senang mendelegasikan kepada anak-anak yang teman-teman yang lebih muda daripada saya. Mereka punya bakat apa, ya sudah saya kasih project. Saya sifatnya memfasilitasi ya. Mereka misalnya butuh bantuan dana misalnya. Saya nggak punya dana, tapi saya punya kenal orang yang punya dana misalnya. Ya udah, saya channelkan, kemudian mereka dapat dana di situ. Dan aktivitas yang lain. Sesekali saya mengisi, is okay, nggak apa-apa. Iya, tapi jangan semuanya dihandle. Jadi memang membagi ide kita, kekuatan kita kepada banyak orang itu saya pikir lebih bagus daripada kita handle semuanya sendiri. Jadi coaching dan energizing itu kayak lebih optimalkan ya. Leader itu yang paling sulit bukan memimpin organisasi, leader itu yang paling sulit memimpin manusia. Ya, memimpin manusia itu jauh lebih sulit daripada yang lainnya. Dan yang lebih sulit lagi itu diri sendiri dulu ya Kak, baru bisa ngajak teman-teman. Ya benar. Tapi semuanya bisa dilakukan paralel kok. Maksudnya kita tidak perlu sempurna lebih dahulu untuk bisa menyempurnakan orang lain. Justru ketika kita menyempurnakan orang lain, kita akan sempurna dengan sendirinya, insya Allah. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, jadi ini kita diskusi terus nih. Ini ada banyak teman-teman partisipan, ada juga yang umum ya. Ini tafadol, monggo jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin konsultasi. Kayak konsultan ini. Kebanyakan putri nih ya. Ya, sebetulnya ada yang Ikhwan mungkin belum bisa hadir gitu ya, belum ada konfirmasi. Jadi ada dua, kalau di Ayo Baik Bareng itu Kak, yang satunya jalur podcast, jadi khusus di podcast saja, setiap Jumat Asar ya gitu. Jadi ada konten khusus beliau itu. Kemudian yang satunya fokus di konten jodoh-jodoh milenial gitu Kak. Itu ngisi ini masih belum
aktif lagi ya qadarullah. Jadi banyak teman-teman sister Filah ini yang lebih aktif seperti itu. Insyaallah. Mujahidah tangguh. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Ini monggo nih teman-teman ya, ada Kak Novika, Kak Rifka, Kak Nazia, Kak Asna, Kak Ais, Kak Vicky mungkin. Ya, syukron Kak Hasna. Gitu ya, jadi memang banyak PR nih. PR untuk terus bergerak. Sesuai kesanggupan, insya Allah ya, sesuai kesanggupan. Kan kita juga tidak dibebani oleh Allah terhadap hasil ya. Kita cuma diminta sama Allah untuk merealisasikan prosesnya. Jadi berproses dalam sebuah kesulitan itu jauh lebih berharga dan lebih bermakna daripada mendapatkan hasil akhir dari kesulitan-kesulitan itu. Jadi berproses menjadi manusia itu yang lebih penting ya, yang dinilai Allah daripada endingnya, daripada akhirnya. Jadi menjadikan komunitas kita di Ayo Baik Bareng ini memang di situ ada kosakata bareng ya. Kata bareng itu merupakan kata proses ya. Proses untuk menjadi baik bareng-bareng itu lebih bermakna daripada akhirnya seseorang itu menjadi baik. Proses baiknya itu menjadi lebih bermakna kalau menurut saya. Jadi gambaran saya sih ya, di komunitas Ayo Baik Bareng ini memang lebih menciptakan suasana-suasana inspiratif terhadap kebaikan ya, daripada melihat output kebaikan itu sendiri. Proses-proses mengambil inspirasi dari kebersamaan ini, kebarengan ini itu lebih diutamakan, sehingga menciptakan suasana komunitas dan suasana tim yang menyenangkan, yang inspiratif, yang bisa saling memahami itu lebih berarti dan lebih tinggi, dan bahkan di situ mungkin tujuannya. Kalau misalnya, kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke Kak Priska. Terima kasih atas sharing-sharingnya pagi ini, menemani sarapan pagi yang luar biasa. Matur nuwun. Masya Allah, tabarakallah. Ini mungkin teman-teman berarti belum ada ya sampai saat ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih, mungkin pemalu ketika di forum ini, boleh nih sekalian nih follow nih Kak Reza Kusuma di Instagram. Beliau juga aktif. Boleh. Live Instagram ya Kak ya. Aktif, kemudian juga influencer umat, jadi insya Allah sering memberikan kajian-kajian sirah. Kemarin sempat sharing yang sejarah tabiin ya Kak ya, Masya Allah. Yeah. Monggo bisa di follow juga Ayo Baik Bareng ya, bagi yang belum follow gitu. Ya, insya Allah kami juga sedang mengoptimalkan, merampingkan juga, sedang merapikan template ya. Jadi qadarullah sebelumnya itu kami komitmen itu untuk posting setiap hari, namun sepertinya menges ya karena terlalu menggebu-gebu dan kita tidak tidak merampingkan apapun tujuan dari teman-teman. Jadi sekarang insya Allah lebih difokuskan. Ada yang lebih ke ketenangan hati ya, seperti insecure, lain-lain seperti itu. Ini kan topik yang hangat gitu Kak. Kemudian juga ada yang di jodoh, ini selalu trending, baik itu podcast ya, baik itu podcast maupun di feed Instagram. Saya juga heran ini, seperti itu. Ya gak apa-apa, artinya itu kan alat masuk aja Kak Priska ya, nanti alat masuk. Nanti kita bisa menjelaskan berbagai topik lewat topik-topik tentang jodoh itu. Karena topik tentang jodoh kan bagaimanapun juga akan beririsan dengan topik-topik yang lain. Bisa dengan topik ekonomi, dengan topik akidah, bahkan topik sirah sekalipun itu juga bisa pintu masuknya lewat jodoh. Sehingga jadikan aja dia sebagai alat untuk menampung semua orang ya. Hampir semua orang itu suka topik itu soalnya. Kemudian nanti akan diklasterisasi dengan pembahasan jodoh dalam persepsi sirah, jodoh dalam persepsi ekonomi, jodoh dalam persepsi akidah misalnya, macam-macam lah, bisa dioprek lah itu insya Allah, Kak Priska. Nah ini jadi usulan yang menarik teman-teman. Kita belum mengagendakan lagi ya, udah berapa bulan ini istilahnya itu masih memanaskan mesin nih Kak, memanaskan mesin teman-teman. Jadi insya Allah qadarullah ya, di tengah amanah-amanah lain ya, kami juga bersyukur teman-teman masih bersemangat gitu di komunitas yang istilahnya masih baru merangkak ini dan terus bersemangat di
untuk menyebarkan kebaikan, lebih ke motivasi, inspirasi, kemudian millennials jodoh dan kedamaian hati, seperti itu Kak. Oke, ini Kak Vicky kenapa tidak jadi ini? Salah Mau ketik bertanya, kayaknya. tapi tidak jadi. Saya kalau gitu pamit duluan Kak Priska, mau ada Siap. sedikit urusan nggak gitu. Matur nuwun sudah Matur diundang, nuwun. sudah silaturahim, semoga bermanfaat sharing-sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita doakan mudah-mudahan tetap sehat selalu ya bersama keluarga. Amin. Kak Reza, jazakumullah khairan kasiran sharingnya untuk pagi hari ini. Insya Allah semakin menambah semangat kita ya. Barakallahu Pamit dulu fikum. nggih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jazakumullah khairan kasiran pada para peserta ya. Pada peserta umum maupun komunitas internal kita. Baik bareng. Tafadol, apabila ingin ada yang didiskusikan atau kita tutup saja karena udah jam 7.29 ya. Barangkali ada agenda lain, aktivitas lain, ataupun ada kelas online lain, gitu. Seperti itu saja, kita tutup, tidak apa-apa. Atau ada yang mau ditanyakan nih, nanti bisa ya menitip pertanyaan, bisa di DM, di Instagram Ayo Baik Bareng. Kalau enggak juga bisa langsung DM beliau di @redzakusuma, seperti itu. Oke, jazakumullah khairan kasiran. Mungkin ini saja ya, karena sudah jam segini juga. Insya Allah nanti apabila recordingnya diperlukan, nanti akan kami share. Seperti itu. Terima kasih kepada Kak Novika. Ya betul, keren banget tema pematerinya. Keren banget. Ya Kak Reza ini sudah mendarah daging ya. Jadi alhamdulillah kita sudah diberikan daging-dagingnya meskipun sedikit pada pagi hari ini. Gitu untuk memberikan semangat scale up energi tentang potensi dan lain-lain. Insya Allah kita rutin ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya akan ada lagi di Ahad pagi jam 6. Diamanilah kepada Kak Novika. Ini lagi OTW ya. OTW di kendaraan ya, menyimak. Ini Kak Vicky juga. Terima kasih semuanya pada Kak Ais, Kak Hasna, Kak Nazihah, Kak Rifka. Insya Allah kita izin untuk menutup agenda ini ya. Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan pagi hari ini tidak hanya sekedar mengecas atau memanaskan hati kita ya untuk terus bersemangat, tapi juga mudah-mudahan materi hari ini bisa kita jadikan refleksi untuk terus berbuat, terus bersemangat, dan menuliskan lagi resolusi-resolusi terkait dengan potensi-potensi kita sebagai manusia, insya Allah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan di pagi harinya. Silakan beraktivitas kembali. Tetap sehat, tetap semangat ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala aktivitas semuanya dan keluarganya ya. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit undur diri dan sekaligus menutup forum ini. Syukran katsiran. Arigatou. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, izin live meeting.